Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mulai pertemuan pertama ya untuk mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning eh, untuk semester 8 ya. Ini merupakan mata kuliah peminatan. Jadi buat teman-teman yang mengambil ERP, ini diperuntukkan prodi sistem informasi. Sedikit kita untuk hari ini perkenalan dulu ya, karena apa? Kebetulan saya udah ada yang mengenal nih beberapa teman namanya di sini, ada juga yang mungkin belum kenal dengan saya ya. Saya dimulai dulu satunya dari Universitas Indonesia ya. Program studinya fisika dulu di Fisika UI tahun tua juga ya, tahun 92 ya, tahun 92. Kemudian di S2 saya ambil di Universitas Bina Nusantara atau dikenal dengan BINUS ya, lulus tahun 2011 ya. Mungkin beberapa teman nanya nih, dari fisika banting setir ke BINUS ya, karena dulu memang waktu saya lulus tahun 97 itu nggak lama krisis moneter ya. Di situ saya mulai berpikir jurusan apa yang kira-kira akan dipakai terus ya sepanjang waktu tanpa kena krisis moneter ya. Akhirnya saya belajar IT ya, sehingga experience saya mulai dari tahun 2000 sampai dengan saat ini saya justru banyak di IT-nya ya. Ini experience pekerjaan saya secara profesional ya. Saya pernah di Sriwijaya Air sebagai senior manager e-business ya. Kemudian di Nusa Satu Intiarta atau Doku biasa dikenal ya, sebagai senior manager IT support di sana. Terus di PT Global One Solusindo sebagai national project manager kurang lebih 2 tahun ya. Sebelumnya di tahun-tahun sebelum tahun 2006 saya juga ada banyak bekerja di perusahaan-perusahaan, tapi tidak saya sebutkan di sini karena cukup panjang juga, mulai dari tahun 2000 sampai ini banyak sekali ya. Jadi saya coba 3 terakhir aja ya. Nah, saat ini saya bekerja ya di Universitas Bani Saleh ya. Yang pertama sebagai Kaprodi Sistem Informasi sekitar bulan Juni 2022 kemarin baru diangkat sebagai Kaprodi Sistem Informasi. Kemudian sebagai dosen juga, dosen saya mulai tahun 2017 ya. 2017 saya bergabung dengan STMIK Bani Saleh. Kemudian tahun 2021 saya sebagai tutorial online di Universitas Terbuka atau UT sampai dengan sekarang ya. Terus sebagai instruktur di Pusdiklat Kominfo, yaitu sebagai program Data Science Fundamental, Associate Data Science, dan Junior Network Administrator sampai sekarang juga. Kemudian sebagai asesor juga di LSP Kominfo, kemudian sebagai praktisi dan konsultan profesional di. Jadi kurang lebih ada 6 pekerjaan yang secara secara bersamaan saya handle. Nah, ini terkait dengan aturan nilai. Nah, ini sebenarnya di Bani Saleh ini semua mata kuliah sama ya, bahwa 10% itu adalah absensi, kemudian tugas individu ya, terakhir adalah UTS dan UAS. Persentasenya 10, 20, 30, 40. Jadi teman-teman harus memperhatikan di sini. Jadi jangan sampai teman-teman tidak absen atau tidak mengerjakan tugas, karena nanti dampaknya ke nilai nih, ya. Ke nilai yang harus yang harus dimasukkan ke sistem ya. Untuk tugas dan UAS itu dimasukkannya terakhir ya. Jadi tugas dan UAS ini diinputnya terakhir nih, 20, 30, 40 ya. Kalau UTS kan udah diinput ya. Nah, ini jadi teman-teman harus mulai aware bahwa tugas dan UAS baru diinput. Artinya jangan sampai teman-teman ngumpulin UAS tapi tugasnya lupa dikumpulkan. Nah, ini nanti dampaknya 20% akan hilang ya. Jadi teman-teman banyak yang nilainya jelek, nilainya tidak bagus, itu karena apa ya? Tugasnya lupa ngumpulin ya, atau dosennya tidak dikonfirmasi ngumpul tapi dosennya nggak tahu karena Anda mungkin telat mengumpulkan.
Ya, jadi yang ini nih kadang-kadang sangat krusial. Ya, jadi harus diperhatikan. Nah, ini terkait dengan aturannya ya. Tidak diperkenankan titip absen. Ya, wajib absen kita secara online kan di sistem udah ada ya secara online ya. Jadi harus dipastikan teman-teman absen. Ya, ini sih himbauan yang nomor 2 nih. Terlambat 15 menit tidak masuk kelas online. Ya, karena kenapa? Biasanya pada nongolnya terakhir-terakhir ya. Ya ini sih himbauan, kalau Anda bisa tertib ini bagus. Supaya kenapa? Supaya ilmunya dapat. Ya, jadi jangan mentang-mentang online, masuk seenaknya aja, yang penting ada absen. Karena nanti saya bisa lihat tuh siapa yang absen, siapa yang tidak, siapa yang tepat waktu, siapa yang tidak. Ya. Kemudian audio di mute kecuali akan bertanya. Jadi jangan sampai suaranya gaduh, sementara Anda lagi di pinggir jalan. Ya, itu aneh juga kan. Lagi kuliah tapi lagi di pinggir jalan kan berarti nggak benar tuh. Ya harusnya pas kuliah ya benar-benar di rumah. Ya kalaupun di kantor oleh di kantor nggak apa-apa lah. Tapi kalau di jalan kan berarti Anda udah nggak niat kuliah itu namanya kalau lagi di jalan tuh ya. Ujian UTS UAS tidak dapat diganti dengan tugas. Nah ini teman-teman sering nih ya, tidak UTS, tidak UAS tiba-tiba datang ke saya. Pak saya bisa diganti kah Pak nilai saya Pak? Karena saya belum UTS, karena saya belum UAS Pak. Saya minta tugas aja Pak untuk nambahin. Nah, nggak bisa. Tadi kan persentasenya kecil ya, tugas ya. Jadi nggak bisa tugas yang 20% gantiin nilai UAS. Ya. Berpakaian rapi dan sopan, ya, kalau kita offline, ya menjaga ketertiban, sopan santun dan kejujuran. Ya. Untuk mata kuliah IRP, ya untuk minggu ini kita memang masih online. Tapi minggu depan kita akan buat WA group. Ya di WA group nanti saya info online ataupun offline. Ya. Jadi kita nanti komunikasinya di WA group. Jadi saya akan melakukan online dan offline nanti bergantian ya. Bisa jadi mungkin dari pertemuan 2 sampai pertemuan 5 kita offline. Nanti sisanya online atau seperti apa? Nanti kita sepakati. Saya info di grup ya. Info di grup. Nah, ini adalah daftar pustakanya ya. Dulu sebelum perpustakaan STMIK itu kebanjiran, buku-buku ini masih ada. Nah, sekarang saya udah nggak tahu lagi tuh bukunya masih ada apa enggak ya, karena sebagian katanya sudah rusak. Ya, jadi ada yang nggak ada yang ada ini buku-bukunya daftar pustaka. Ya. Nah, tujuan dari perkuliahan ya, jadi teman-teman itu nanti akan belajar tentang lingkup IRP, kemudian sejarahnya IRP seperti apa, evolusinya, perubahan dari MRP menjadi IRP, ya. Kemudian ada namanya Anda nanti akan memahami tentang komponen utama dari IRP, ya, jenis dan model manufacturingnya, ya. Jadi semua teman-teman harus nanti akan belajar nih di sini ya. Dan kita lebih banyak nanti ke ke bisnis prosesnya tentang ERP itu sendiri, konsep-konsepnya. Ya, makanya di sini ada eh, apa memahami konsep proses bisnis dari HRMS atau Human Resource Management System, konsep aplikasi dan proses bisnis dari supplier vendor, konsep dan proses bisnis dari aset manajemen, procurement, e-commerce dan lain sebagainya. Ini kita akan belajar karena ERP itu sangat luas. Ya, jadi harus kita pelajari. Meskipun di mata kuliah ini ada irisan. Contohnya apa? Irisannya adalah pernah kuliah ECM ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah kuliah ECM, ya di sini ada mulai dari ini seperti ini kan ada di ranahnya ECM ya. Mulai dari procurement ya, proses vendor ya, sampai dengan e-katalog, sampai dengan e-commerce-nya, shipping-nya. Ini sebagian udah masuk ECM nih. Ya, tapi memang ada sebagian yang tidak termasuk. Makanya ERP ini sebenarnya beberapa materi temanya sudah dibahas di mata kuliah CRM, ECM ya. Jadi ini lebih bersifat lebih besarnya lagi. Gitu. Nah ya, ERP ini nanti kita akan bahas ya di berikutnya ya untuk hari ini. Teman-teman absen dulu aja, kita sepakati bahwa minggu depan apabila tidak ada kabar dari saya, maka kita bisa jadi akan offline. Ya, ruangannya nanti akan saya informasikan di grup juga, WA grup.
ya. Jadi karena di kelas sudah ada WA kelas kita, jadi nanti akan saya info. Biasanya saya 1 hari sebelum kuliah saya akan update, ya. Atau ketua kelas nanya langsung, Pak hari ini atau besok kuliahnya online atau offline, silakan aja, ya. Oke, saya rasa hari ini itu aja dulu perkenalan kita, ya. Semoga kita dimudahkan, ya, kita selesai dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.